Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rajisma dengan NIM 2011020014. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia dilihat dari sudut pandang politik dalam mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik semester 7. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada beberapa teori yang berkembang tentang proses penyebaran Islam di Indonesia itu. Ada 4 teori yang berkembang, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori pertama yaitu adalah teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Snapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Bukti dari teori ini adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya adalah tradisi perayaan tanggal 10 Muharram. Dan yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori ini, proses datangnya Islam ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk di Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Setelah teori, ada pula metode masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur atau metode masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan, yang kedua adalah melalui jalur perkawinan, yang ketiga melalui jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren-pesantren, yang keempat melalui jalur tasawuf, yang kelima melalui jalur kesenian seperti pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dan yang keenam adalah melalui jalur politik, yang mana pengaruh politik dari seorang penguasa atau raja sangat membantu dalam penyebaran Islam. Selanjutnya adalah perkembangan politik Islam di Indonesia. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu pertama adalah perkembangan politik Islam sebelum kemerdekaan dan perkembangan politik Islam masa kemerdekaan. Yang pertama, masa politik Islam sebelum kemerdekaan. Ada beberapa tahapan pergerakan Islam sebelum kemerdekaan. Yang tahap pertama adalah pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama sosial dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai Islami. Tahapan yang kedua adalah pada masa penjajahan.
Dengan datanya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Lalu tahapan yang ketiga adalah masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1755, VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti. Karena itu, Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan kewibawaan raja sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan makin meluas sehingga ulama-ulama sebagai penasihat raja tersingkir. Rakyat kehilangan kepemimpinannya sementara penguasa kolonial sangat menghimpit kehidupan mereka. Dan tahapan yang keempat adalah masa penjajahan Jepang. Sebagai penjajah, Jepang jauh lebih kejam daripada Belanda. Jepang merampas semua harta milik rakyat untuk kepentingan perang, sehingga rakyat mati kelaparan. Untuk menyambung hidup, rakyat makan pisang muda atau hatinya batang pisang. Sedangkan untuk baju, rakyat memakai goni. Rakyat dicekam ketakutan kepada Jepang yang Kenpeitei atau polisi rahasianya terkenal sangat ganas. Lalu yang kedua adalah politik Islam pada masa kemerdekaan. Islam pada masa kemerdekaan terbagi kepada dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan masa revolusi. Dalam pertemuan dengan terauci, Soekarno, Hatta, dan Rajiman mendapat jaminan bahwa kemerdekaan tidak menjadi masalah lagi. Waktunya terserah mereka. Jepang akan membantu kapan saja Indonesia siap. Setelah melalui beberapa masalah, pada subuh jam 3 pagi tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi selesai dibuat. Jam 10 tepat, proklamasi dikumandangkan di Pengangsaran Timur. Dengan dibacakannya proklamasi tersebut, berarti Indonesia sudah merdeka. Dan tahapan yang kedua adalah masa mempertahankan kemerdekaan. Dalam proses membentuk dan mempertahankan negara yang baru dicapai secara revolusi, Masyumi sebagai satu-satunya partai politik yang berideologi Islam pada saat itu memandang bahwa Masyumi harus langsung terlibat dalam jabatan-jabatan kekuasaan negara sebagai suatu jalan strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Masyumi memerankan politik yang menentukan pada dua kabinet Nasir April 1951. Sukiman Wiryosenjojo, kedua-duanya menjadi Perdana Menteri. Pada dua kabinet itu, Menteri Agama berada di tangan Kiai Haji Wahid Hasyim, sedangkan pada kabinet Wilopo Prawoto adalah Kiai Haji Fakih Usman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.